Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Alia Rif'a Zafirah sebagai staf HRD yang akan mewawancarai kakak dalam proses rekrutmen yang berada pada posisi staf akuntan di perusahaan PT Beressence. Nah, sebelumnya kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perjalanan tak ke sini tuh baik, lancar bagaimana? Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala apa-apa? Tidak ada aman-aman. Oke, baik. Bagaimana perasaan tak? Tenang, ya, relax dulu, relax biar ini lancar ya. Baik, tujuan saya di sini untuk mewawancara kakak mengenai pengalaman masa lalu kakak terkait proses rekrutmen dalam jabatan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi apakah kakak mampu untuk memberikan informasi terkait hal tersebut? Mampu. Sebelumnya kak, bisa perkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Mutiaen. Saya mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik di Ujung Pandang. Dan sekarang saya tinggal di Jalan Sahabat 3 di Kementerian. Kak, sebelum kita lanjut, saya ingin meminta izin kepada kakak untuk merekam suara dan juga merekam video hasil wawancara kita. Apakah diperbolehkan? Boleh. Ya, baik, terima kasih kak. Nah, untuk yang pertama, coba ceritakan tentang dari kakak terlebih dahulu, perjalanan karir kakak dari masa pendidikan mungkin yang dari dulu sampai sekarang. Jadi saya pernah saya seorang perantau di sini. Saya dari Kabupaten Bulukumba. Saya pernah bersekolah di SD Negeri 10 Lela, dan saya SMP Negeri 1 Bulukumba, SMA Negeri 1 Bulukumba, dan sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi selama bersekolah saya adalah mungkin bisa dibilang anak organisasi sekali, karena dari SMP saya mulai berorganisasi dan saya menjadi ketua PMR. Di SMA saya menjadi sekretaris umum di organisasi majelis perwakilan kelas. Di SMA sekarang saya berkuliah dan saya aktif di himpunan mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi terkait dengan pengalaman kakak, apa yang membuat kakak tertarik dengan perusahaan ini? Yang pertama, tentunya profesi saya sebagai seorang akuntan, dan juga saya juga hobi berhitung, jadi tertarik dengan posisi ini. Oke, bisakah kakak menceritakan terkait pengalaman yang menyenangkan menurut kakak dan pengalaman yang menyedihkan? Boleh yang menyenangkan dulu deh. Kalau menyenangkan, kalau bagi saya senang itu berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi, bisa keluarga, sahabat, dan teman-temannya. Kalau pengalaman yang kurang menyenangkan itu ketika saya sakit. Kalau saya sakit, itu membuat saya tidak bersemangat, karena kalau imun balik tidak ada yang bisa dilakukan gitu. Oke. Terkait pengalaman tersebut, apa yang kakak rasakan pada saat berada di sekumpulan orang-orang yang kakak sayangi? Tentunya senang dan lebih bisa terbuka, kayak fresh gitu. Apa yang kakak pikirkan pada saat berada di situasi tersebut? Situasi mungkin lebih kayak senang sih yang ya bagaimana lah kalau orang senang ya gitu. Kalau di peristiwa yang menyedihkan, apa yang kakak pikirkan dan apa yang kakak rasakan? Ya, yang saya pikirkan tuh saya sangat terpuruk ya tidak ada yang bisa kulakukan kalau badan yang sakit, berdiri pun susah. Terkait dengan peristiwa yang kakak sebutkan, adakah hal yang membuat kakak bisa berkembang secara pribadi sampai saat ini? Ya, kalau dari peristiwa menyedihkan, kalau sembuh pasti selalu mau bertemu dengan apakah teman-teman, sahabat begitu, dan mau melakukan hal-hal yang positif. Kan terkait dengan organisasi yang kakak sebutkan tadi, bisa kakak ceritakan proker apa yang
sudah kakak jalankan dan sukses menurut kakak? Kalau dibilang proker bukan, tapi kegiatan. Kemarin itu baru saja kami melaksanakan kegiatan pelantikan himpunan dan saya sebagai teamwork sebelum sebagai anggota dan terpilih menjadi anggota juga di dalam himpunan tersebut. Jadi kemarin alhamdulillah kami telah melaksanakan kegiatan pelantikan himpunan mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Jember. Apa peran dan tanggung jawab kakak yang kakak jalankan selama proyek tersebut? Ya, kemarin itu dalam kegiatan saya bertanggung jawab sebagai koordinator Humdok. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai koordinator dan banyak hal yang mau dijalani, humas dan dokumentasi. Salah satunya apa yang kakak lakukan pada saat itu? Pertama, atur schedule apa-apa saja yang akan dilakukan oleh divisi Humdok dan mengkoordinir anggota-anggota. Apakah hasil dari proker tersebut? Apakah hasilnya? Ya, jadi divisi Humdok itu kemarin bertugas untuk menyampaikan informasi, mendokumentasikan kegiatan. Jadi hasil dari kegiatan kami itu banyak tamu-tamu yang datang dalam kegiatan kita dan adanya juga dokumentasi dalam kegiatan. Dokumentasi kegiatan apa yang kakak tampilkan? Mulai dari kegiatan Galdan dan sampai hari H. Apakah semua divisi kakak dokumentasikan? Iya, karena kayak Galdan kan semua divisi yang bekerja di situ. Jadi kita kesana semua ada dokumentasinya, didokumentasikan oleh divisi. Berapa anggota yang kakak pegang pada saat itu? Ada 16 orang. Dan menjalankan tugasnya dengan baik? Iya. Sesuai dengan apa yang kakak berikan? Iya. Dan alhamdulillah kemarin itu kebetulan kalau bisa dibilang anggota dari divisi Humdok itu rata-rata teman sekelas. Ya, jadi kayak gampang berkomunikasi. Komunikasinya gampang. Ya. Tapi dalam pribadi kakak secara komunikasi dengan orang lain itu apakah lebih mudah atau lebih susah? Berkomunikasi dengan orang lain itu half-half, kadang bisa kadang tidak, jadi tergantung orangnya. Jadi saya biasa kalau komunikasi sama orang mulai dari first impression. Kalau misalnya saya lihat dia terbuka, welcome, saya gampang untuk berbicara. Tapi kalau dari awalnya memang first impression saya dia tertutup, maka saya juga tidak memulai pembicaraan atau komunikasi gitu. Jadi kayak kadang bisa, kadang tidak, tergantung orangnya. Iya. Oke, Kak. Saya ingin bertanya mengenai lingkup akuntan ini, mengenai kakak apakah pernah mengalami melakukan sebuah riset terkait perekonomian ini sehingga tertarik menjadi akuntan? Kalau sampai saat ini tentang akuntan belum. Masih fokus sama organisasi tersebut, tapi suka dengan profesi ini? Suka. Tapi menurut kakak apakah skill matematika itu sangat perlu untuk menjalankan profesi ini? Iya, kalau skill matematika itu sangat perlu ya di seorang akuntan, karena dalam akuntan itu kan kita menghitung terus. Jadi menurut saya skill matematika itu penting, tapi bukan hanya skill matematika saja, karena di akuntan itu banyak kayak kan seorang akuntan harus mengumpulkan data dulu. Iya, jadi betul. sistem informasi juga itu penting, bukan cuma skill dalam matematika. Jadi ceritakan apa yang kakak ketahui tentang staf akuntan ini. Kalau sebagai staf akuntan itu pasti harus mempunyai data yang akurat. Nah, dari data-data itu kita menggunakan sistem informasi yang canggih gitu. Terus kedua itu harus pintar menghitung lah, karena kan balance harus dibalancekan. Jadi dalam perhitungan juga harus bagus. Itu sebagai laporan pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan data yang akurat dan perhitungan yang bagus. Laporan keuangan ya? Iya. Oke, baik.
selanjutnya, apakah kakak bisa menceritakan di mana kakak kayak merasa bahwa proker atau kegiatan yang kakak jalankan itu kayak apa namanya, tidak sesukses yang menurut, tidak sesuai dengan ekspektasi kakak? Ya, kegiatan yang kemarin itu yang sempat dijalani banyaklah kendala-kendala dan belum dikatakan sukses sebenarnya. Mungkin hanya sedikit sedikit apa namanya, sedikit sedikit dikatakan sukses karena kan banyak juga kendala-kendala yang dihadapi. Dan mungkin kemarin kegiatan itu juga tidak terlalu dikatakan video sukses karena adanya juga banyak Kendala yang paling kesalahan-kesalahan. berpengaruh apa itu? Kemarin itu kan di himpunan akuntansi itu lebih ke pasti informasi ke demisioner kayak begitu, harus sampai lah supaya demisioner tadi tahu kita bagaimana perkembangan himpunan. Hanya saja kan saya sebagai masih awal dalam himpunan itu, dan kita itu kemarin menyebarkan informasi sesuai dengan apa yang diarahkan, dan kami itu dapat arahan dari buku telepon. Jadi kemarin itu kendala-kendalanya itu banyak demisioner yang tidak dapat informasi, padahal kan kita mengacu pada buku telepon, dan buku teleponnya itu kita tidak tahu siapa saja demis yang ada nomornya di situ, ada yang sudah tidak aktif. Jadi banyak demisioner yang langsung datang kayak udah dapatkan informasi mana infoku yang kita misu aja. Jadi kendala itu di kemarin. Jadi miskomunikasi. Iya, miskomunikasi. Apakah itu terkait dengan tugas kakak atau misalnya tugas dari anggota-anggota yang sudah diberikan? Sebenarnya ada pembagiannya, tapi kembali lagi kalau ada kendala seperti itu kan tetap koordinator yang harus turun tangan. Jadi itu kendala-kendala dari kita juga. Jadi sebenarnya sudah ada pembagian untuk penyebaran informasinya, tapi kembali lagi kita kan baru terjun ini ke himpunan, kita sebagai baru terjun ke himpunan, terus baru dikasih arahan seperti ini. Kita kan mengikut arahan dari senior begitu, dan itu sebenarnya yang kasih miskomunikasi karena ada demisioner yang tidak ada nomornya di buku telepon, dan kita cuma mengirimkan informasi yang ada di buku telepon itu. Bisa jelaskan secara spesifik itu demisioner perannya seperti apa di dalam kegiatan ini? Demisioner itu kayak bisa memberi saran-saran dalam kegiatan tak bagaimana. Jadi setiap ada informasi yang disebarkan, biasa kegiatan apa ini deh, mungkin bisa kasih begini ke depannya. Jadi kan himpunan itu selalu kayak dengar saran-sarannya demisioner lah bagaimana untuk kelanjutannya kegiatan tak. Terus terhadap kendala tersebut apa tugas dan tanggung jawab kakak menghadapi situasi tersebut? Apa yang tindakan kakak? Kemarin itu banyak kendala yang kayak demisioner yang spontan langsung bilang mana infoku begitu. Jadi kayak langsung saja bilang maaf kak, sebelumnya kita kasih tahu bagaimana kendalanya kita, dan langsung juga pada saat itu dicari nomor-nomor yang tidak ada di buku telepon dan dikasih info. Terus apakah dia menerima alasan tersebut? Ya, kurang lebih ada juga yang tidak, tapi ada juga yang menerima, dan yang tidak itu ya kayak lebih kayak bagus sih juga yang kayak memberi saran, bilang kalau bisa diperbaharui lagi buku teleponnya begitu, untuk supaya demis-demis yang lain tidak terlambat dapat info. Bisa ceritakan spesifikasi buku telepon itu seperti apa bentuknya? Buku telepon itu ada setiap angkatan demisioner begitu, kayak nama dan buku nomor teleponnya kan kita juga ini dan itu dihimpunan dari angkatan 1 memang di buku telepon itu sampai angkatan yang demisioner yang baru tahun kemarin. Jadi kayak begitulah buku teleponnya itu, dari ada nomor telepon, dan kita tidak menutup kemungkinan banyak demisioner yang sudah ganti nomor kan. Oh iya betul. Jadi butuh diperbaharui itu buku telepon. Iya. Jadi untuk demisioner yang tidak menerima alasan tersebut apa yang dilakukan?
bagaimana kondisinya setelah mengatakan hal tersebut? Yang kemarin itu yang kayak setelah kita sampaikan kendalanya, dia kasih saran saja dan tidak ada juga tetap di demisioner kasih saran-saran saja. Tidak ada yang kayak Menjustin ya tidak ada ji. Oke, baik. Jadi iya, tadi sudah mengutarakan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut ya, tapi setelah kegiatan-kegiatan tersebut selesai, apakah menurut demisioner yang kakak minta sarannya itu sudah cukup bagus atau tidak itu kegiatan tersebut? Kalau kemarin itu tidak sempat bicara sama demisioner sih, tapi kalau dilihat dari kuantitasnya demisioner yang hadir pada saat kegiatan berlangsung itu banyak jadi mungkin bisa juga dikatakan lumayan sukses dari kegiatan kemarin untuk menyebarkan info ke demisioner. Oke Kak, saya sudah menerima beberapa hal yang mengenai ini mengenai kegiatan-kegiatan kakak dan pengalaman kakak. Saya ingin bertanya sedikit mengenai cara kakak dalam skill matematika, apa yang kakak ketahui? Skill matematika yang kakak punya? Secara spesifiknya ya. Skill matematika aku mungkin bisa dari spesifik per materi. Iya, maksudnya kayak aljabar ya, gitu. Iya. Aljabar, matriks, bisa persamaan linier. Apakah ada hal yang membuat kakak ini materi harus bagus untuk dijalankan dalam profesi akuntan? Kalau profesi akuntan itu kayak mungkin ilmu statistik. Ya, karena statistika itu juga kan mengenai data-data dan itu penting untuk seorang akuntan. Data-data yang akurat. Jadi menurutku kalau dari skill matematika itu statistika yang penting. Saya ingin bertanya lanjut lagi terkait kerja tim, karena kita di sini banyak mengalami nanti kakak akan berkoordinasi dengan beberapa orang dan mungkin ada beberapa kerja tim yang akan kakak jalankan selama masuk di PT kami. Jadi bagaimana kakak menyelesaikan masalah keuangan, kayak masalah yang jangan terkait keuangan, masalah yang ada di dalam kerja tim kakak menyelesaikan permasalahan per kelompok yang kakak jalani selama ini selain dari himpunan? Apakah ada kelompok di kelas bisa kelompok kerja tim ya? Yang bagaimana cara menghadapi permasalahan kelompok dan apa peran tak di dalam kelompok tersebut? Masalahnya mungkin bisa disebutkan dulu. Masalah terkait organisasi yang kakak punya, yang kemarin yang sekretaris. Saya tertarik dengan posisi tak yang di situ. Apa yang dilakukan pada saat ada kendala dalam proses penjabatan tersebut? Waktu saya menjabat jadi sekretaris umum itu, kendala yang saya temukan itu saya selalu cekcok sama ketua. Parah di situ, karena dimana ketua saya selalu tidak mau mendengarkan saran. Dia selalu tegas sama pendirian, padahal belum tentu pendiriannya itu benar dan menguntungkan semua kelompok. Tapi sebelumnya apakah kelompok tersebut menanamkan pemerintahan kayak peraturan demokrasi atau otoriter? Demokrasi. Tapi kan dalam satu organisasi ketua yang ambil keputusan ya. Dan lagi-lagi ketua tetap sama keputusannya. Setahu saya kalau demokrasi itu berpatokan sama anggota, karena kita harus mendengarkan anggota. Harusnya begitu. Tapi itulah kendalanya kemarin, karena dia otoriter. Dia selalu meminta saran sama anggota, tapi ujung-ujungnya dia ambil sarannya sendiri.
Nah, kita juga sebagai jajarannya kayak kenapa meminta saran kalau ujungnya keputusan di sendiri yang ambil, dan keputusan yang diambil tidak selalu menguntungkan semua Bisa anggota. ceritakan salah satu kegiatan yang jelas banget bahwa ini proker salah, maksudnya kayak gagal. Lupa mak. Oh, kan MPK itu yang kayak melakukan pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ kan menentukan kriteria yang menjadi yang menjadi ketua. Nah, awalnya kan banyak bagaimana harus bentar ini harus begini, ini ketua, tapi banyak misalnya dari anggota harusnya begini, tapi ketua aku lagi ambil keputusan yang tidak sesuai, yang harus laki-laki. Masa perempuan juga bisa dia harus yang kayak syaratnya itu harus laki-laki, karena menurutnya dia kalau laki-laki yang memimpin bagus gitu. Tapi kan tidak di luar itu perempuan juga bisa dengan skillnya toh. Jadi itu yang kemarin yang menjadi kendala gitu. Terus apa peran di dalam situ, apa yang kita lakukan pada saat itu? Pada saat itu saya bilang banyak laki-laki, tapi belum tentu dia bisa menjalankan tugasnya sesuai bagaimana kodratnya dia sebagai laki-laki. Perempuan juga bisa memimpin dengan skill-skill yang dia miliki. Dari situ kita kan punya pembina. Kembali lagi kita bicara juga lagi, saya berkomunikasi dengan pembina, bagaimana cara supaya pembina juga bisa berkomunikasi dengan ketua saya, dan dengan bagaimana sikap yang dia lakukan. Oke, jadi kakak sebagai sekretaris tidak hanya kayak menulis atau mengolah data, jadi karena pada saat itu apakah organisasi tersebut memiliki wakil? Ada wakilnya, tapi mungkin pada saat itu wakil saya itu kurang berpartisipasi dalam organisasi. Jadi mau tidak mau saya juga sebagai sekretaris harus juga bukan hanya susun proposal dan apapun kendala dalam organisasi harus juga saya terlibat. Jadi kakak tuh memiliki kepribadian ketika ada orang yang terpisah, itu menjadi tugas saya untuk menyelesaikan, karena saya juga menjabat dalam kegiatan tersebut. Iya, itu lebih ke jiwa sosial sebenarnya, atau bagaimana mau jiki kini organisasi tak bagus. Iya. Nggak perlu bilang ketua pi harus bergerak atau wakil. Oke, baik. Dalam profesi ini juga kita pasti butuh banyak hal yang harus dimanajemenkan. Jadi bagaimana cara kakak selama ini memanajemenkan waktu? Karena setahu saya kakak memiliki banyak prestasi ya untuk dalam kegiatan organisasi ataupun hal lainnya. Kalau manajemen waktu itu kan ada pembagiannya. Kayak ada mendesak dan penting mendesak. Jadi saya menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Mulai dari yang mendesak dan penting itu harus didahulukan, yang mendesak dan tidak penting itu yang nomor 2. Yang kayak contoh kayak tugas deadline itu kan mendesak dan penting, jadi itu harus didahulukan. Untuk organisasi kan misalnya ada kayak harus pembuatan surat, mendesak juga itu. Jadi yang walaupun lebih penting hal-hal yang lain, misalnya harus masuk kuliah, masuk di kelas lebih penting itu, tapi mendesak ini surat, jadi buat lagi surat dulu. Ini bagaimana tanggung jawabnya kakak sebagai pelajar di situ? Ya mungkin bisa jadi minta tolong juga sama teman-teman mengenai bagaimana pembelajaran yang tadi, dan tidak ditinggalkan kan kayak membuat itu pembagian manajemen yang mendesak dan penting itu didahulukan. Oke, baik. Jadi kakak bisa menceritakan suatu situasi
yang kayak di situ kakak bisa mengatakan bahwa manajemen waktu kakak di situ bagus? Apakah ada dalam satu hari itulah Satu hari itu yang paling kakak ingat? yang sekarang bisa juga. Oke. Sekarang itu kayak pagi saya kuliah, Oke. eh, Sabtu kuliah? enggak, kalau misalnya hari lain kan pagi saya kuliah, pulang sekolah saya ngampus, dan malamnya kerja tugas, dan paginya lagi kuliah. Kayak Begitu tuh. pembagian manajemen waktunya begitu. Oke, baik. Tapi itu tidak menghambat kegiatan organisasi maupun kegiatan Alhamdulillah pada saat ini pendidikan? tidak ada. Belum ada. Iya, lancar-lancar di semua organisasi pendidikan dan lain. Baiklah. Untuk beberapa pekerjaan kan sudah tadi kita sebutkan bahwa manajemen waktu itu akuntan itu harus akurat datanya. Apakah pernah ini cara data yang memang kayak akurat ini data yang kita terkait dari umum? Data untuk akuntan Boleh. Data untuk apapun yang pernah kita cari. kan ini sementara rakar kan. Saya dari di himpunan itu departemen minat dan bakat. Jadi penyusunan proker itu kemarin kan untuk menentukan output kuantitasnya itu harus punya data. Ya. Jadi untuk data saya cari bagaimana data apa-apa yang diminati mahasiswa Politeknik di Ujung Pandang, dan saya menemukan banyak. Saya kemarin itu pegang program kerja latihan tari. Jadi untuk menentukan berapa output kuantitas untuk menjalankan proker, saya cari dulu berapa orang yang punya seni tari, dan kemarin itu angkatan 2022 itu ada 11 orang, dan angkatan 2023 itu ada 24 orang. Jadi saya memasukkan output kuantitas saya itu sebanyak itu sesuai dengan data yang saya temukan dari data aspirasi dan data biodata mahasiswa. Bagaimana cara kakak mengumpulkan data tersebut? Saya kemarin itu langsung turun melihat data yang ada di himpunan. Jadi di himpunan itu ada biodata perangkatan. Jadi di situ saya lihat apa-apa yang langsung cek satu persatu biodatanya, bagaimana peminat dari seni tari sendiri. Tapi sebelumnya apakah kakak pernah berkomunikasi dengan orang tersebut, individu tersebut terkait skill yang mereka punya? Belum. Ini kan nanti dalam mau melaksanakan proker, nanti saya akan berkomunikasi langsung untuk mengajak untuk mengembangkan minatnya. Gitu. Jadi data yang kakak kumpulkan itu berdasarkan minat? Iya, minatnya. Apakah betul itu minat? Ada kan yang dikumpulkan itu hobi. Jadi hobinya. minat. Iya. Jadi dia minat dan bisa bakatnya juga kok. Untuk terkait ketajaman penurunan keuangan, mungkin kakak belum bisa menjelaskan, tapi apakah bisa kakak jelaskan mengenai kegiatan yang pernah mengalami penurunan drastis dan kakak bisa mengatasi hal tersebut? Ceritakan tentang kegiatan yang kakak pernah lakukan. Misalnya kayak mungkin dia mepet deadline untuk hari H, tapi ada beberapa hal yang masih terkendala. Apa yang kakak lakukan di saat itu? Seperti apa itu? Penurunan kegiatan, maksudnya kayak penurunan belum mencapai kualitas kegiatan yang sebenarnya. Maksudnya kayak masih ada yang kurang, tapi jenjang waktu itu sudah mepet. Apakah ada? Dan apa yang kakak lakukan di situ? Kemarin itu kan pada saat menjadi koordinator divisi Hundo, ada deadline time schedule yang dibuat. Nah di situ mungkin ada sedikit kendala karena untuk pembagian waktunya juga itu tugasnya itu tidak terlalu saya pahami bagaimana kapan ini yang harus kayak kemarin itu kayak pembuatan pamflet begitu kan ada deadline-nya. Jadi itu kendala-kendala yang kemarin yang saya lakukan itu berkoordinasi terus dengan SC bagaimana dan terkait pembuatan pamfletnya ini dan bagaimana kriterianya supaya
bisa juga cepat selesai, dan saya juga berkoordinasi dengan anggota supaya cepat cara mengerjakannya. Oke, manajemen waktunya yang agak kurang ya dalam tim. Apakah manajemen waktu tersebut kakak sendiri yang buat atau dalam sekelompok tim tersebut? Sekelompok tim, jadi diatur sama saya dan anggota bagaimana cara tak supaya cepat selesai ini. Jadi pengaturan waktunya begitu. Baiklah. Apa lagi ya? Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan. Oh, sebelumnya kakak pernah menjabat sebagai bendahara ataupun apa gitu? Bendahara tidak pernah. Tidak pernah. Jadi bagaimana caranya kakak bisa mengatur ke alur keuangan? Tidak usah alur keuangan bagian kegiatan atau organisasi terkait dengan diri sendiri. Kebetulan saya kan perantau, ya pasti haruslah tahu Ya, cara mengatur uang tuh. Ya, Bagaimana berapa jumlah, mungkin kayak saya kan berapa jumlah yang dikasih sama orang tua berapa, dan bagaimana caranya bagi-bagi untuk makan, bagi-bagi untuk kebutuhan lainnya. Jadi pembagianku itu mungkin bisa dibilang tidak terlalu bagus juga, karena biasa juga masih agak boros diminta lagi sebelum waktunya. Kakak tetap berminat dalam profesi ini? Ya, berminat. Apa yang membuat kakak yakin terhadap diri kakak bahwa kakak bisa menjalani staf akuntan? Karena mungkin saya bisa juga dalam menghitung mampu ya, dan profesiku memang sebagai seorang akuntan, dan saya sekarang suka juga dengan profesi itu, dari mengumpulkan data, menghitung bagaimana pengeluaran dan pemasukannya. Terkait semua pengalaman kakak yang sudah jelaskan tadi, pelajaran apa yang paling bermanfaat yang kakak jalani sampai saat ini dari pengalaman tersebut? Pengalaman yang bermanfaat, adanya kendala, karena dengan adanya kendala pasti belajar untuk lebih baik, untuk kurangi meminimalisir kendala-kendala yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi karena adanya kendala yang bisa mengevaluasi. Ya, jadi bahan evaluasi. Oke, mungkin cukup sekian ya kak atas wawancara kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan berbagai macam pengalaman yang sudah kakak ceritakan dan wawasan anda terkait posisi ini. Nah, kami sangat menghargai waktu dan usaha kakak kesini, dan juga terima kasih dalam informasi yang kakak berikan. Sebelum kita akhiri sesi wawancara ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kak, kami mengharapkan yang terbaik dalam perjalanan karir kakak, dan sampai jumpa, semoga sukses di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih kak.